Islam itu mengajarkan kepada kita agar apa saja dimulai dengan bismillah. Dari awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya memang waktu itu kan kita jelaskan kenapa bukan Iqra bismillah. Atau kenapa bukan Iqra bismi ilahika alladzi khalaqa. Ya, karena itu sudah dipilih ya. Bismi rabbika itu dimaksudkan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan, yang mengatur jagat raya dan seterusnya. Itu yang berhak disembah. Tapi ini kalau kita lihat ya ajarannya tuh, ya tetap itu kan bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Supaya apa? Supaya basic atau dasar menuntut ilmu itu adalah tauhid. Orang kalau ilmunya itu basicnya bukan tauhid, tujuannya bukan Allah, akan merusak. Punya ilmu macam-macam bisa merusak, punya ilmu untuk bikin senjata membunuh manusia. Karena dasarnya bukan tauhid, bukan akidah. Jadi untuk merusak, untuk membantai. Tapi ini bisa bikin senjata, bukan tujuannya untuk membantai, untuk membela diri, membela harga diri, membela negara. Bukan untuk menjajah. Nah, Rasul SAW misalnya mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar fahuwa ajzam. Tapi itu tiga-tiganya sama saja. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus berkahnya. Aqta', abtar. Abtar itu seperti kalau hewan buntutnya itu terputus, yang nggak indah, tidak berkah. Ajadzam, nggak sempurna. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan perbuatan yang baik akan penuh berkah. Tapi sekali lagi mesti paham maknanya bismillah itu. Apa maksudnya? Kamu melakukan sesuatu yang kamu ucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya itu tujuannya apa? Tujuannya supaya paham bahwa ini dilakukan dasarnya adalah tauhid. Tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang semacam ini tidak akan menipu, tidak akan korupsi, tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan zalim. Tuh, karena yang seperti itu bertentangan dengan kalimat tauhid. Ya, itu satu ya. Terus jadi itu ajaran tauhid itu. Ya. Kita lihat saja misalnya surah Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya, Nabi Sulaiman kirim surat wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim tuh. Ya, jadi nulis surat tuh ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman, begitu juga Rasulullah kirim surat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal azimir Rum. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka atau salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Fa inna baita alaika ithmul arisiyin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada pembesar Romawi, Heraklius. Ya. Salam sejahtera untuk siapa saja yang mengikuti hidayah Allah. Menyerahlah, Islamlah, pasti kamu selamat. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan menanggung dosanya bangsa petani atau kaum petani. Arisin tadi para petani. Begitu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Tuh. Jadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu supaya penghalang itu kita blokir, bismillahirrahmanirrahim itu supaya kesuksesan Allah berikan kepada kita. Begitu. Ya. Baik, sekarang apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu artinya pengasih. Jadi kalau Ar-Rahman, sama-sama dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dari kata rahimah artinya
menyayangi, mengasihi. Tapi apa bedanya? Ar-Rahman itu lebih sempurna. Semua dikasih, orang kafir dikasih, orang beriman dikasih. Hewan-hewan dikasih, setan dikasih, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, namanya Rahman. Tuh, makanya ulama-ulama katakan kalau ada alif nun di akhir Ar-Rahman artinya sempurna. Al-Qur'an bacaan sempurna. Ya. Seperti ayat mengatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lahia, sungguh dia al-hayawan. Bukan hayawan artinya binatang. Al-hayawan itu dari haya, maksudnya apa? Kehidupan yang sempurna, karena tidak ada kematian. Di akhirat sudah tidak ada lagi kematian. Kematian cukup di sini saja itu. Sekali aja manusia itu mati. Ya, makanya ada hadis mengatakan bainal abdi wa bainal jannati sab'ina aqabat. Atau kama qala, antara hamba dengan surganya itu ada 70 penghalang. Ahwanuha al-maut. Ya, yang paling rendah, yang paling ringan adalah kematian. Tuh. Wa athqaluha al-wuquf amama Allah idza ta'allaqa adh-dhalimuna idza ta'allaqa al-mazlumuna biz-zalimin. Ya, yang paling berat adalah berdiri di hadapan Allah apabila orang-orang yang dizalimi meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menzalimi. Ya. Jadi kematian cuma sekali saja. Maka ketika Rasul SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga itu tidur? Beliau jawabnya, an-naumu akhul mauti. Ya, tidur itu saudaranya kematian. La yanamu ahlul jannah. Tidak tidurlah orang yang di surga itu. Ya, kalau tidur berarti masih ada mati. Tuh, itu yang disebut al-hayawan, kehidupan yang sempurna. Jadi Ar-Rahman itu artinya apa? Artinya memberikan kasihnya secara sempurna, semua dikasih. Yang mukmin, yang kafir semua dikasih. Manusia, binatang, hewan semua dikasih. Bakteri semua dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Ar-Rahman. Maka diterjemahkan yang Maha Pengasih. Gitu. Ar-Rahim diterjemahkan yang Maha Penyayang. Kenapa? Karena tidak semua yang dikasih disayang oleh Allah. Maka ayatnya mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah hanya kepada orang-orang beriman saja rahim, sayang. Begitu. Tidak kalau orang kaya itu pasti disayang, enggak. Beda. Ya, bahkan bisa dibalik. Maksudnya bisa dibalik tuh orang kafir bisa kaya sekaya-kayanya karena bagiannya cuma di dunia, di akhirat tidak dapat. Ya. Tapi kalau orang beriman di dunia dapat, di akhirat dapat. Ya, itu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pesannya apa itu? Pesannya Bismillahirrahmanirrahim itu pertama, lakukan segala sesuatu tujuannya karena Allah. Satu namanya ikhlas. Ya. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu beda dengan ridho. Kalau ridho itu suka. Kalau ikhlas itu kita berbuat, kita berkata, kita bersikap, tujuannya supaya Allah ridho. Itu namanya ikhlas itu. Ya, terus yang kedua, jangan pernah berputus asa kalau percaya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang kafir saja dikasih, orang beriman juga pasti dikasih. Ya, tapi Ar-Rahmanir Rahim itu artinya adil. Tuh. Kalau kamu malas, bagaimana dikasih coba? Jadi jangan malas. Orang berusaha tidak berdoa, itu namanya tidak butuh kepada Allah. Orang berdoa tidak usaha, itu namanya bohong. Ya, pengen juara sekolah, pengen juara tidak belajar, doa kepada Allah, itu namanya bohong. Kalau orang kalau jujur berdoa itu sesuai dengan usahanya. Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya mohon Engkau sukseskan usaha saya. Ya Allah, saya sudah berusaha mentok. Hanya Engkau saja yang bisa selesaikan ini urusan. Begitu namanya orang yang jujur. Ya, jujur. Jadi, apa saja dilakukan ikhlas karena Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jangan malas. Jangan kurang raja. Apa raja? Bukan raja, roja. Roja tuh berharap. Jangan sampai kurang berharap kepada Allah. Orang tidak berdoa itu artinya kurang berharap kepada Allah. Itu bahasa halus. Bahasa kasarnya, orang kalau tidak berdoa artinya tidak butuh kepada Allah. Ya, padahal dia tahu Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa tidak minta kepada Allah? Ya, dia tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa putus asa? Maka wala ya'ismu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Tidak akan ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kalau tidak kafir. Jadi kalau orang beriman nggak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh antara lain makna dan pesan dari Bismillahirrahmanirrahim.